Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa safiyuhu wa khaliluh. الذي اصطفاه من عباده أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين, sidang salat Jumat yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Pertama-tama tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Zat yang terus mencurahkan nikmat-nikmat untuk kita semua. Dari nikmatul iman wal islam sampai nikmatus sihhati wal farah. Kenikmatan kita masih tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih menjadi pribadi muslim. Diberikan kenikmatan waktu yang luang. Diberikan kenikmatan sehat. Dengan itu semua kita bisa nyaman dan nikmat melakukan seluruh aktivitas-aktivitas kita. Baik aktivitas duniawi, wabil khusus aktivitas ukhrawi. Yakni melakukan ketaatan dan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan setiap kita yang mengucapkan kalimat Alhamdulillah alladzi bini'matihi tatimmus salihat, yang mengucapkan kalimat pujian, pujaan, sanjungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala akan nikmat yang sangat banyak yang telah Allah berikan kepadanya, Allah Subhanahu wa ta'ala akan tambahkan nikmat-nikmat yang lain untuknya. Mudah-mudahan kita semua hari ini yang terus mensyukuri nikmat Allah akan mendapatkan nikmat-nikmat tambahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurah kepada manusia terbaik pilihan Allah, Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga beliau, istri-istrinya, anak-anak keturunannya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in, dan setiap orang yang mengikuti beliau, termasuk semua kita yang hadir hari ini. Mudah-mudahan kita diberikan keistiqamahan, konsisten, terus-menerus menapak tilasi jejak langkah Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai akhir hayat kita nantinya. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Kira-kira sekitar 9 atau 10 hari lagi penduduk negeri ini akan memperingati kemerdekaan negerinya, yang tentu sangat bersyukur, berbahagia, bersenang, bersuka cita. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah berikan kenikmatan yang sangat besar berupa kemerdekaan, kebebasan dari segala bentuk penjajahan. Kita lihat bagaimana negeri ini pernah singgah di dalamnya Portugis, bagaimana pernah singgah di dalamnya kolonial Belanda, bagaimana pernah singgah di dalamnya Jepang. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kemerdekaan, memberikan kebebasan.
yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea yang ketiganya, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan keinginan yang luhur supaya para jamaah yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, inilah di antara keinginan rakyat Indonesia supaya berkebangsaan, supaya punya kebebasan, supaya punya kedaulatan. Dan karenanya seluruh manusia yang tinggal dan hidup di bumi Nusantara NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, berbahagia, bersukacita dengan kemerdekaannya, sehingga menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Masyarul muslimin rahimani rahimakumullah. Ternyata para pendiri bangsa ini sepakat kemerdekaan itu adalah atas rahmat dan berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa. Bukan hanya kehebatan para patriot, bukan hanya kehebatan para pejuang-pejuang di masa lalu, bukan hanya karena mereka, tapi karena Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan itu sebagai anugerah dan berkah. Maka selayaknya manusia-manusia yang tinggal setelahnya, yang hidup setelahnya, mensyukuri nikmat yang sangat besar ini dengan kemerdekaan dan kebebasan. Maka manusia yang tinggal di dalam negeri ini aman, tentram, sentosa. Dan itu adalah satu anugerah yang paling besar, selaras dengan apa yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man asbaha minkum aminan fi sirbi, mu'afan fi jasadi, wa 'indahu qutu yaumi, fa ka'annama hizat lahu dunya bihadzafiriha. Rawahu Tirmidzi. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, siapa saja di antara kalian di pagi harinya dia tenang, dia aman, dia tentram, dia nyaman, tidak terusik dengan apapun. Mu'afan fi jasadi, fisiknya sehat, tidak terkena penyakit apapun. Wa indahu qutu yaumi, di hari itu ada makanan yang ia bisa makan, ada minuman yang ia bisa minum. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fa ka'annama hizat lahu dunya bihadzafiriha. Maka seakan-akan dunia dengan seluruh isinya diperuntukkan baginya. Seakan-akan dunia dan isinya milik dia. Ini nikmat keamanan, nikmat ketenangan, nikmat orang bisa makan di hari itu. Tidak perlu berbicara hari yang akan datang, esok dan seterusnya, tidak. Di hari itu dia bisa makan, dia bisa minum. Tidak ada gangguan, dia tenang, dia nyaman. Lebih-lebih dalam menjalankan aktivitas ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi jamaah yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, kadang kenyamanan, kebebasan, kemerdekaan ini seakan-akan tidak dirasakan oleh sebagian orang. Karena dia tidak bisa membandingkan bagaimana negara-negara, negeri-negeri selain negeri kita tercinta, yakni Indonesia ini, yang sedang menghadapi penjajahan. Kita lihat bumi Palestina. Bagaimana kaum muslimin dijajah oleh Zionis Israel. Susah untuk mendapatkan makan. Susah untuk mendapatkan minum. Susah untuk mendapatkan air yang bersih. Susah untuk menegakkan syariatnya. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pergi ke Masjid Al-Aqsa. Berpaju dengan peluru. Subhanallah. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Karenanya kemerdekaan, kebebasan adalah satu anugerah besar dari Allah Subhanahu wa taala yang patut kita syukuri. Pertanyaannya, bagaimana cara bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Wabil khusus ketika Allah tabaraka taala telah memberikan kemerdekaan dan kebebasan untuk negeri ini, penduduk-penduduknya. Ketika seorang manusia sadar yang telah memberikan kemerdekaan itu Allah Subhanahu wa taala dan itu adalah nikmat yang besar, maka syukuri. Para ulama kita menjelaskan cara bersyukur pertama, pengakuan. Akui bahwasanya kenikmatan besar ini datang dari Allah Subhanahu wa taala, al-iqrar di dalam hati. Keyakinan, mantapkan itu. Bahwa semua kenikmatan, kenyamanan, ketenangan, keamanan yang dirasakan oleh kita seluruh kaum muslimin hari ini datang dari Allah Subhanahu wa taala.
bukan lantas dinisbatkan kepada segelintir orang, sebagian orang yang memang kita tidak negasikan ada jasa mereka, ada andil mereka, tapi semua mutlak Allah Subhanahu wa taala yang memberikan. Maka akui rahmat ini datang dari Allah, anugerah ini datang dari Allah. Yang kedua, seseorang yang kemudian meyakini rahmat, nikmat, ketenangan, keamanan, kebebasan, kemerdekaan ini datang dari Allah Subhanahu wa taala, maka yang kedua, hendaknya Allah Subhanahu wa taala perintah-perintahnya dilaksanakan, larangan-larangannya dijauhkan, karena dia yakin dengan perantara mentaati perintah Allah, menjauhi larangan Allah, justru Allah akan tambahkan nikmat-nikmat lainnya. Dan itu bagian dari cara bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya Allah tabaraka taala katakan dalam ayatnya, surah Al-A'raf ayat yang ke-96, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun." Kata Allah Subhanahu wa taala, sekiranya penduduk satu negeri beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sungguh niscaya kami akan bukakan kenikmatan-kenikmatan, keberkahan-keberkahan, anugerah demi anugerah. Kami akan turunkan dari arah atas, dari langit, dan kami akan bukakan, keluarkan dari arah bawah, yakni bumi. Dari langit Allah turunkan, dari bumi Allah Subhanahu wa taala keluarkan kenikmatan-kenikmatan yang besar. Kita lihat negeri kita ini penuh dengan kekayaan-kekayaan sumber alam di dalamnya. Tapi para jamaah, kekayaan bisa jadi anugerah, tapi sebaliknya bisa menjadi malapetaka dan musibah. Ketika manusia yang ada di dalamnya beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, akan menjadi berkah bagi mereka. Tapi Allah mengingatkan, walakin kadzdzabu, banyak di kalangan mereka yang mendustakan ayat-ayat Allah, tidak membenarkan sabda-sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dengan meninggalkan perintah Allah. Harusnya salat wajib yang 5 waktu ditinggalkan. Harusnya berpuasa di bulan Ramadan tidak dia indahkan. Harusnya yang punya harta banyak, lebih nisabnya, sampai haulnya, dikeluarkan zakatnya, tidak dia keluarkan. Dan seterusnya. Dia melanggar aturan-aturan Allah tabaraka taala. Ini mana mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Kami buat sengsara mereka, kata Allah. Para jamaah yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Kita lihat bumi kita di negeri kita tercinta ini kaya akan sumber dayanya. Sumber daya alam yang dimiliki, Masya Allah. Tapi kita lihat ternyata banyak kemiskinan terjadi di mana-mana. Di negeri A, di tempat A, di wilayah B, dan seterusnya. Padahal bumi yang dipijak kaya akan segala macam kekayaannya. Namun ternyata banyak yang miskin. Alasannya apa? Karena mereka mendustakan ayat-ayat Allah, mendustakan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perintah-perintah Allah dan Rasulnya mereka langgar, larangan-larangan Allah dan Rasulnya mereka terjang, sehingga bukan datangkan kenikmatan, bukan mendapatkan anugerah, justru sebaliknya menjadi musibah, menjadi malapetaka, menjadi bencana. Karenanya para ulama kita pesankan cara bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala akan kenikmatan yang sudah banyak Allah berikan, dengan cara melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah, tidak melanggar dan tidak menerjang larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka jika dengan demikian, Allah pasti akan tambahkan nikmat-nikmat yang lain. Itulah yang Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada seluruh manusia dalam Al-Qur'an surah Ibrahim ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Allah menceritakan bagaimana Nabi Musa alaihissalam berkata kepada umatnya, wa idh qala Musa liqaumihi dzkuru ni'matallahi alaikum id anjakum min ali fir'aun yasumunakum su'al azab wa yudhabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dzalikum bala'un min rabbikum 'azim.
wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Pada surah Ibrahim ayat ke-6 dan ayat ke-7 ini Allah menceritakan bagaimana di zaman Nabi Musa alaihissalam, Nabi Musa berkata kepada umatnya, kepada kaumnya, wahai kaumku, ingat-ingatlah oleh kalian nikmat yang sudah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian. Kapan? Ketika Allah telah menyelamatkan kalian dari Fir'aun dan bala tentaranya. Dan itu terjadi pada tanggal 10 bulan Muharram. Sehingga kalau kita lihat, Nabi itu pernah ketika hijrah ke kota Madinah dari Makkah mendapati orang-orang Yahudi berpuasa pada tanggal 10 bulan Muharram. Nabi bertanya, kenapa kalian berpuasa pada tanggal 10 bulan Muharram? Mereka menjawab, karena Allah Subhanahu wa taala telah menyelamatkan Musa alaihissalam dan umatnya, kaumnya dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya. Sehingga mereka bersyukur kepada Allah karena Nabi Musa bersyukur dengan berpuasa. Maka mereka pun berpuasa. Sehingga Nabi SAW pun juga mengatakan, ana ahaqqu minkum bi Musa. Aku lebih berhak tentang diri Nabi Musa daripada kalian. Maka Rasul perintahkan kepada kaum muslimin untuk berpuasa pada tanggal 10 bulan Muharram yang kita kenal dengan puasa Asyura. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Begitulah Allah ceritakan tentang Nabi Musa alaihissalam yang Nabi Musa perintahkan kepada umatnya, kepada kaumnya, ingat-ingatlah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian ketika kalian diselamatkan oleh Allah dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya. Kita lihat bagaimana penduduk negeri ini dulu ketika dijajah oleh Belanda. Yang konon catatan sejarah meskipun masih diperselisihkan benarkah 350 tahun, 3,5 abad. Terjadi perbedaan para sejarawan. Namun yang pasti kita pernah dijajah oleh kolonial Belanda. Yang juga kita pernah dijajah oleh Jepang. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita. Dan kita hari ini bebas, merdeka. Kita berbuat apapun, tidak ada yang menekan. Tidak ada yang mengusik. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita pergi dari rumah menuju masjid untuk beribadah kepada Allah, tidak ada yang mengganggu. Berbeda halnya dengan kaum muslimin di masa para sahabat. Mereka beribadah diusik oleh orang-orang kafir Quraisy. Bahkan sampai hari ini kaum muslimin di Palestina pun susah, tidak gampang untuk menunaikan aktivitas ibadah mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah karenanya, ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, cara bersyukur yang benar inilah yang jangan dinodai, jangan dirusak dengan kemaksiatan-kemaksiatan di dalamnya. Bagaimana bisa dikatakan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ungkapan-ungkapan, ekspresi-ekspresi yang salah? Mendatangkan bidu-wanita menari, berjoget-joget, dan itu kemaksiatan di depan mata. Campur baur antara laki-laki dan wanita, diadakan konser-konser musik dan seterusnya, dan itu kemaksiatan yang nyata. Ini bukan cara bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang hak dan benar, tapi bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan ketaatan kepadanya, meninggalkan semua larangannya. Itulah yang Allah Subhanahu wa taala inginkan dari kita. Beriman kepada Allah dengan keimanan yang sebenarnya, bertakwa kepada Allah dengan setakwa-takwanya. Dan para ulama kita menjelaskan seperti apa bertakwa kepada Allah, bimtithali awamirillah wajtinabi nawahi. Menjalankan semua perintah Allah dan meninggalkan semua larangan Allah. Tidak perlu kita lihat apakah perintah itu sunnah apalagi wajib. Tidak perlu kita lihat apakah larangan itu makruh apalagi haram. Semua larangan kita usahakan untuk kita tinggalkan sejauh-jauhnya. Semua perintah kita usahakan untuk kita tegakkan dan kita amalkan sebaik-baiknya. Begitulah muslim yang baik ketika ia sadar semua kenikmatan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan senantiasa taat akan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir para jamaah yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, ketika kita sadar bahwasanya kita adalah hamba Allah, maka kita hanya bisa boleh menghambakan diri kita kepada Allah. Dan itulah hakikat kemerdekaan, hakikat kebebasan. Para ulama kita menjelaskan tahrirul ibad min ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad. Hakikat kemerdekaan
adalah membebaskan hamba-hamba, makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala dari penyembahan antar sesama makhluk. Bagaimana seorang manusia menyembah patung, bagaimana manusia menyembah pohon, bagaimana manusia menyembah kuburan, bagaimana manusia menyembah batu, dan seterusnya, dipalingkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua yang hadir hari ini benar-benar bisa menghambakan diri kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menghambakan kepada selain Allah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل الله مني ومنكم تلاوته فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار مكور الليل على النهار تذكرة لأولي القلوب والأبصار وتبصرة لذوي الألباب والاعتبار أحمده أبلغ حمد وأزكاه وأشمله وأنماه وأشهد أن لا إله إلا الله البر الكريم الرؤوف الرحيم وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد معاشر المسلمين rahimani rahimakumullah. Pada khutbah yang kedua ini, khatib berpesan untuk diri khatib pribadi dan kaum muslimin sekalian. Mari kita tanamkan rasa takut kita hanya kepada Allah. Bekali diri kita dengan sebaik-baik bekal, yakni ketakwaan hanya kepada Allah. Karena itulah pesan Allah Subhanahu wa taala, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab." Berbekal dirilah kalian hai seluruh manusia. Allah telah pesankan kepada kita manusia untuk membekali diri kita dengan segala bentuk, dengan segala macam perbekalan. Tapi Allah Subhanahu wa taala kemudian mengatakan, "Fa inna khairaz zadi taqwa." Sebaik-baik bekal bukan yang lain, hanya satu, yakni bekal ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap manusia ketika dia takut dan bertakwa hanya kepada Allah, gagal untuk melakukan segala bentuk kemaksiatan dan dosa. Seorang pedagang enggan dan tidak akan berani untuk menipu pelanggan-pelanggannya. Seorang atasan tidak akan mendolimi bawahan-bawahannya. Seorang anak tidak akan durhaka kepada orang tuanya, dengan syarat ketika ia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita yang hadir hari ini menjadi pribadi muslim mukmin yang senantiasa takut dan bertakwa hanya kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والطاعون والزلازل والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن بلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في غزة وفلسطين وفي كل مكان. اللهم شتت شمل الكفار واليهود والصهيونية يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين.
Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.